Bakal calon Gubernur DKI Jakarta H. Saharudin mengunjungi Kabupaten Kepulauan Seribu. Berikut rangkaian kunjungannya. Dan memberikan pelayanan. Bukan Pak Gub yang dilayani, tapi Pak Gub yang melayani. Saya sudah menyiapkan sejumlah visi misi yang kerja, lalu orang lain yang kaya. Keberpihakan itu tentu melalui kebijakan-kebijakan pemerintahan, di mana regulasi harus dilihat secara utuh, bahwa jangan nelayan kita yang kerja, lalu tengkulak yang kaya. Jangan nelayan kita yang setengah mati kerja, lalu para mafia ikan yang kaya. Inilah yang menjadi tanggung jawab kita sebagai kepala daerah. Harapan Bapak buat masyarakat di Kepulauan Seribu? Harapan saya adalah masyarakat Kepulauan Seribu menuju ke kesejahteraan. Kenapa kita harus menuju ke kesejahteraan? Karena dengan rakyat sejahtera, negara ini kuat. Dengan begitu, saya berpandangan bahwa para pengusaha, para investor, para pemilik modal, silakan cari kekayaan sebanyak mungkin, tapi jangan miskinkan rakyat kita. Pertanyaan terakhir Pak, kita tahu bahwa di daerah Kepulauan Seribu masih banyak masyarakat yang miskin. Menurut Bapak bagaimana caranya mengentaskan kemiskinan di Kepulauan Seribu? Untuk itulah hari ini saya datang, untuk memastikan kita tidak bisa berhayal-hayal. Kita harus bicara dengan data, harus kita bicara tentang fakta dan real yang ada di lapangan. Untuk bisa menyentuh masyarakat seperti apa yang saya lakukan selama menjadi pejabat, maka saya tidak pernah hanya mendengar dari orang lain, mendengar dan langsung menyaksikan. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan terakhir buat Pak Ketua Umum, harapan Bapak untuk tim pemenangan ini seperti apa? Jadi saya sepaham kenapa saya menjadi ketua tim dan mendukung Bapak Saharudin jadi Cagup DKI Jakarta, karena memang etika pemerintahan itu adalah pelayanan ke masyarakat, dan ini sudah dibuktikan sama calon gubernur kita. Dia terjun langsung melihat dan menyaksikan. Nah, kerja-kerja cerdas seperti ini yang dirindukan oleh masyarakat. Nah, kalau Bapak tanya bagaimana, ini strategi pemenangan tidak bisa saya ungkapkan di sekarang, karena ini akan dicontoh nanti. Jadi kita lakukan kerja-kerja cerdas merebut hati rakyat, sehingga masyarakat simpati pada calon gubernur kita Saharudin SDS. Oke, terima kasih Bapak. Itu aja pertanyaannya. Oke. Karena Bapak tadi mengutarakan punya niat yang baik, lebih baik lagi gitu. Alhamdulillah. Dan yang kedua Pak, kelayakan manusia Pak, orang yang ada di Pulau Harapan itu apalagi di Bapak udah gugur sekali Pak. Menurut data kesehatan itu, satu hektar tanah harus dihuni dengan 450 jiwa, itu yang layak. Sekarang melebihi daripada itu. Tahun 2008 itu saya di DPRD DKI Jakarta membahas ada program minimal 50% dari jumlah distrik atau kecamatan dan 50% dari jumlah kampung atau desa. Setiap tahunnya saya kunjungi kerja, turun langsung seperti hari ini. Jadi ini bukan hal yang baru, bukan cari-cari muka, bukan cari-cari perhatian, tidak. Saya sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam ingin menyentuh secara langsung agar menjadi pemimpin itu membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Ya, saya sudah datang, saya sudah lihat secara garis besar. Saya tidak di pesisir, kita tidak bikin. Ya, saya pikir itu yang paling penting. Yang terpenting di sini setelah saya jalan, saya lihat daerah Kepulauan Seribu ini adalah
daerah yang harus menjadi Tidak apa-apa. Jadi saya melihat Kepulauan Seribu ini adalah potensi sumber daya yang sangat besar. Tinggal bagaimana kehadiran pemerintah untuk menjadikan daerah ini sebagai daerah tujuan wisata. Oleh karena itu, kalau kami di DPR itu biasa yang mengutak-atik anggaran sama bupati, yang berdiskusi bagaimana mengatur anggaran ini lebih besar, anggaran ini lebih besar. Maka ketika kalau Tuhan kasih kita jalan, insya Allah, kalau tadinya kita di Dewan, kalau kita posisi gubernur, maka konsep yang kita bisa terapkan untuk di Kepulauan ini, pasti kita bicara tentang perikanan, pariwisata. Kalau bicara tentang perikanan dan pariwisata, maka kita tidak lepas daripada bagaimana kita membangun integrasi pariwisata terintegrasi dengan perikanan. Otomatis bukan hanya satu dinas yang bekerja. Bagaimana dinas kesehatan bekerja untuk program itu, bagaimana dinas perikanan bekerja untuk itu, bagaimana dinas PU bekerja untuk itu, sehingga anggaran itu kita push di situ. Saya pikir untuk membangun daerah ini tidak terlalu sulit. Kita hanya butuh pemimpin yang punya konsep untuk bagaimana kita menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan, jangan masyarakat menjadi objek. Yang selama ini mungkin para pengusaha di sini nelayan menangkap ikan dengan harga yang mahal. Ini terjadi. Jadi sebenarnya bapak-bapak keamanan di sini ini bagian daripada itu. Kita bisa mengefektifkan untuk pengawasan itu. Jadi perlu ada tim terpadu dalam hal untuk menangani persoalan-persoalan seperti kelangkaan BBM. Kita punya minyak banyak, Pak, tapi kenapa rakyat kekurangan? Sementara ekspor begitu besar. Jadi ini hanya masalah kebijakan. Kita butuh pemimpin sekali lagi yang punya keberanian untuk bisa melakukan perubahan-perubahan mendasar. Mantap. Kuncinya adalah pemimpin itu harus lahir dari rakyat. Rakyat yang baik harus bisa melahirkan pemimpin yang baik. Mantap. Kalau kita butuh pemimpin yang baik dan amanah, maka rakyat harus ikut berjuang. Saya hadir di sini bukan karena ambisi pribadi saya. Saya lahir dari rakyat, dari masyarakat Bangarus Bawah. Dan saya punya tekad untuk mewujudkan bagaimana Indonesia sejahtera. Dan bagaimana DKI menjadi DKI. Amin. Amin. Saya dari organisasi buruh mengerti betul bagaimana menghitung tentang kesejahteraan, bagaimana menghitung tentang kebutuhan hidup layak masyarakat. Ini dibutuhkan pemimpin yang punya kemampuan untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Sekali lagi, dibutuhkan pemimpin yang punya keberanian berpihak kepada rakyat. Amin. Nah, persoalannya ada di sini. Bagaimana mungkin kita bisa memiliki pemimpin yang berpihak kepada rakyat, sementara pemimpin kita hari ini dengan menggunakan konsep money politik dan lain-lain. Kita menjadi bupati, menjadi gubernur, dibiayai oleh orang yang punya uang, menjadi hamba bagi orang yang punya uang. Dan saya tidak mau jadi hamba orang yang punya uang. Allahu Akbar. Saya ingin bersama-sama dengan rakyat Amin. untuk berjuang. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudara betul-betul punya niat dan tekad, maka saya jauh dari Papua. Saya ingin mewujudkan DKI menjadi milik semua orang. Saya ingin menjadikan DKI ini menjadi
kebanggaan siapapun yang berdiri di atas tanah ini. Itu jadi terkait dengan masalah BBM ini, saya pikir saya tahu bagaimana membuat kebijakan yang berpihak kepada nelayan. Mantap. Seperti yang saya bilang tadi, hanya orang yang pernah jadi nelayan yang bisa mengurus nelayan. Pak, saya juga di Papua yang namanya kelangkaan BBM itu kita alami, dan kita buat kebijakan bagaimana masyarakat tetap dia bertahan dalam posisi sebagai nelayan. Insya Allah kita bisa wujudkan itu. Amin. Yang kedua, kelayakan sebagai manusia yang berkaitan dengan masalah pemekaran wilayah. Ini pulau-pulau, kalau kecamatannya misalnya di satu pulau itu, pasti masyarakat yang tumpuk di situ, sehingga terjadi ketidakseimbangan penempatan penduduk. Secara alami, kalau di situ terjadi, di situ ada kehidupan, maka masyarakat itu ada. Maka saya selaku Ketua Komisi di DPR menjadi sejarah di Kabupaten Jayapura pemekaran kecamatan, pemekaran desa yang terbanyak ketika saya menjadi Ketua Komisi di DPR. Inisiatif DPR. Pemekaran wilayah seperti kabupaten, saya terlibat hampir semua wilayah di Papua untuk menjadi tim untuk pemekaran. Jadi insya Allah Pak, saya tidak alergi dengan pemekaran. Kalau dibilang ini pemerintah sementara hentikan, kita di Papua hari ini ada mekar dari 2 provinsi menjadi 6 provinsi. Semua itu harus ada kekuatan politik di daerah itu untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Jadi daerah-daerah ini saya pikir bisa. Bagaimana di sini tidak numpuk? Di sana harus ada kehidupan. Siapa yang mau hidup di tengah hutan, di tengah pulau-pulau yang tidak ada orangnya, yang tidak ada kehidupan? Tidak mungkin orang tinggal di situ. Tapi kalau pemerintah memberikan kebijakan, memekarkan kecamatan-kecamatan, kampung-kampung atau desa-desa, pasti orang akan ke situ. Saya pernah Pak memekarkan desa di tengah hutan, jalan kaki 8 kilo, hanya 3 rumah atap daun, kita jadikan kampung. Saya pernah memekarkan 1 dusun kecil menjadi 3 kampung. Ini sejarah. Dan saya sebagai seorang ahli hukum tata negara mengerti tentang proses itu. Ya, itu yang mungkin yang paling ini terkait dengan masalah mata penghasilan di apa? Wisata. Seperti tadi saya sudah jelaskan. Saya ingin tempat ini menjadi tujuan wisata terbesar di DKI Jakarta karena ini begitu indah. Caranya adalah pemerintah harus hadir memberikan anggaran yang cukup untuk membangun spot-spot wisata. Harus bisa melakukan proses integrasi, baik itu nelayan, perikanan dengan wisata, dipadukan programnya. Itu baru bisa masyarakat ini menjadi pelaku. Jangan jadi objek. Kita yang punya tempat, orang lain yang kaya. Kita yang punya ikan, tengkulak yang kaya. Kita yang punya tempat wisata, tapi yang datang di situ berusaha yang kaya. Lalu kita mimis jari jadi penonton. Ini yang salah dalam mengelola pemerintahan. Pemerintah harus hadir menjadi solusi bagaimana masyarakat itu menjadi pelaku daripada proses ekonomi. Itu yang mungkin kita sampaikan dan ini menjadi catatan bagi kami. Terima kasih. Assalamualaikum.